Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada Pak, ini kan saya dari rumah sakit Pak. Ya. Jadi saya dirujuk ke tempat ahli gizi ya. Jadi ini saya cuma dikasih surat rujukannya untuk kasih ke Bapak. Hipertensi Pak ya? Iya Pak. Oh Bapak kena hipertensi ini sejak kapan Pak? Udah lama sih Pak. Ada sekitaran 3 bulan Pak. 3 bulan Pak ya? Iya. Kalau selain hipertensi, riwayat penyakitnya ada nggak Pak yang didiagnosis? Nggak ada Pak. Kalau untuk riwayat diet, Bapak pernah nggak melakukan diet gitu untuk mengurangi hipertensi? Belum Pak, belum pernah. Belum juga ya? Iya. Kalau berobat itu Pak, udah pernah sebelum sih Pak? Udah pernah Pak. Udah pernah ya? Itu dapat obat Pak? Dapat obat, cuman apa obatnya apa Pak? Itu diminum nggak Pak obatnya? Diminum Pak. Iya. Nah, terus untuk aktivitas fisiknya Pak atau olahraga itu Bapak gimana? Belum pernah olahraga Pak. Jarang Pak? Jarang olahraga. Iya. Kalau ini Pak, pekerjaan Bapak sehari apa? Saya di kantoran Pak. Kerja Kantoran. di bank gitu Pak. Kalau untuk keluhan Pak yang dirasakan itu ada apa aja Pak? Keluhan itu kayak sakit kepala gitu Pak. Terus Terus capek, kayak sering-sering emosi gitu Pak. mau capek, emosian Pak ya? Iya. Baik Pak, selanjutnya itu Pak, saya akan melakukan pengukuran antropometri. Terus sebelumnya Bapak ada ini nggak sih Pak, pernah mengukur terakhir itu berapa berat badannya? Terakhir itu saya ukur berat badannya itu 80 Pak. 80 ya? Iya. Kalau tinggi badannya Pak? 176. Terakhir saya mengukur Pak. Kita validasi ulang Pak ya? Oh iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik Pak, berdasarkan hasil pengukuran tadi itu berat badan Bapak ada di 80 kg, terus tinggi badannya 176 cm. Nah, terus untuk indeks massa tubuhnya ini ada di 25,8, berarti itu Bapak mengalami obesitas Pak, tingkat 1 Pak. Oh iya. Nah, terus Pak untuk data labnya ada nggak sih Pak? Ini data labnya Ada Pak. ada. Langsung buat boleh lihat Pak. Iya Pak. Untuk data labnya ini semuanya normal, tapi tekanan darahnya tinggi Pak ya. Iya tinggi Pak. Ya, tekanan darahnya di sini ada 160/95 Pak. Iya. Ini dia tinggi. Tadi Pak keluhannya kalau boleh tahu apa Pak? Keluhannya itu Capek Pak. capek Pak ya? Capek, sering Emosi emosi terus ya, Iya. berubah-berubah gitu mudah Pak ya? Iya Pak. Iya. Nah Pak, selanjutnya itu Pak saya akan melakukan recall 24 jam itu untuk mengetahui asupan Bapak selama Bapak bangun tidur sampai ke tidur lagi Pak. Bapak bersedia Pak? Saya bersedia Pak. Oke. Kemarin Bapak bangun jam berapa Pak? Saya bangun sekitaran jam 5 Pak. Jam 5 ya? Iya. Nah setelah jam 5 itu Bapak ada minum atau makan Pak? Nggak ada Pak. Ya, makan paginya itu di jam berapa? Di jam 8 Pak. Jam 8 Pak ya? Iya. Itu apa aja Pak ini makan? Ya paling ya seperti biasa sih Pak, kayak Nasi terus tempe goreng. tempe goreng Pak ya? Iya. Terus ada apa Sama lagi? ikan asin Pak. Ikan asin. Udah Pak ya? Udah Pak. Untuk minumnya Pak? Minumnya kopi paling Pak. Kopi ya? Iya. Itu kopinya berapa gelas Pak? Biasanya? Kopinya setelah makan Pak, kopinya itu di jam 10-an biasanya Pak. Iya. Kopi ya. 1 gelas aja Pak. Nah, terus Pak, nasinya ini kira-kira seberapa Pak ya? Kalau segini ada nggak Pak? Segini. Mungkin 2 kali lipat ya Pak. 2 kalinya ini Pak ya? Iya. Oke. Terus untuk tempe gorengnya tadi Pak, kalau segini ini segimananya Pak? 2 Kak. Oh 2 kalinya Iya, ini? 2 kali itu. Oke, tempenya. Terus untuk ikan asinnya tadi itu segimana? Ya Pak. Itu digoreng atau? Digoreng Pak. Oh digoreng ya? Iya. Itu berapa ekor? Ikan asin yang gede gitu Pak. Jadi 1 itu aja. Oh ikan asin yang ini Pak ya? Segini Pak ya? Iya. Ini itu. 1 Pak ya? Iya, 1. Oke. Untuk kopinya itu Bapak pakai gula atau enggak? Pakai gula Pak. Kopinya itu kira-kira berapa sendok Pak? Kopinya sekitaran 1,5 sendok Pak. 1,5 sendok.
Kalau gulanya Pak? Gulanya ada 1 sendok Pak. 1 sendok. Oke. Setelah ini Pak apa ada selingan atau apa minum-minuman nggak ada? Selingan cuma di jam 10 tadi Pak, minum kopi itu Pak. Ini Ya, selingan ya. iya. Setelah makan tadi Bapak ada minum air putih gitu? Ada Pak. Ya, itu berapa gelas Pak? Ada 1 gelas aja Pak. 1 ya. Iya. Nah, Bapak kalau boleh tahu makannya lagi itu ada di jam berapa Pak makan utamanya? Di jam 12 Pak. Di jam 12. 12. Setelah sholat zuhur Pak. Itu kalau boleh tahu apa aja Pak yang dimakan? Nasi sama sarden aja sih Pak. Nasi dan sarden ya. Iya. Ada lagi Pak? Udah itu aja Pak. Sudah. Untuk nasinya tadi Pak ini segimana ini Pak? Ada 2 kali lipat. 2 kali ya? Iya. Oke. Kalau ikan sardennya itu beli atau ini Pak? Beli Pak. Beli ya? Iya. Ikan sarden itu kayak kalengan gitu atau gimana Pak? Iya di kalengan. Kalengan ya? Iya. Berarti Bapak beli sardennya terus masak Pak ya? Iya masak. Kalau sarden itu mereknya apa Pak? Habis ya. Ames ya? Iya. Itu berapa ekor Pak yang di dalam Pak? 2 ekor aja Pak. 2 ekor. 2 ekor. Nah, ini Pak setelah makan ini ada minum air putih? Nggak ada Pak. Nggak ada? Iya. Terus Bapak ini minumnya apa? Langsung kopi lagi Pak. Kopi. Itu sama kayak tadi Pak takarannya? Iya, sama tadi, Pak. Ya, terus setelah ini Pak ada makan lagi? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Sampai malam Bapak ada minum makan lagi? Nggak ada Pak. Nggak ada? Iya. Berarti Bapak malamnya tidur Pak ya? Tidur. Biasanya lagi. Bapak bangunnya lagi jam berapa Pak setelah tidur itu? Di jam 5 pagi Pak. Jam 5 pagi lagi ya? Ada minumnya? Nggak ada. Nggak ada? Makan lagi di jam? Makan lagi di jam 8. Ya. Baik Pak, setelah saya merecall tadi berarti di jam 8 tadi Bapak ada makan nasi. Itu tadi 2 centong, terus tempenya ada ini 2 potong, terus ikan asinnya ada 5 ini, ada 1 potong besar. Terus Bapak minum air putih 1 gelas, terus ada kopi. Bapak minum kopi di selingannya. Terus di jam 12 Bapak makan nasi lagi 2 centong lagi, terus ikan sarden ABC nya itu 2 ekor. Terus Bapak minum kopi lagi Pak ya. Iya. Oh baik Pak, ini kan di sini nih Bapak suka makan kayak yang kandungan natriumnya tinggi Pak, seperti ikan asin ini kan tinggi nih natriumnya Pak. Iya. Nah itu lebih baik bisa dibatasi Pak, karena ini mengandung natrium, jadi bisa meningkatkan tekanan darah Bapak. Nah jadi sebaiknya ini bisa dibatasi. Terus untuk di ini ya, di selingannya Bapak masih ada konsumsi kopi. Nah ini kalau bisa dibatasi juga Pak, soalnya Bapak ini sehabis makan itu minum kopi, terus dimakan lagi ada kopinya Pak. Kalau bisa dibatasi Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah selanjutnya untuk ini Pak, di sini ada leaflet bisa Bapak lihat. Nah ini di sini nih ada kayak pengertian hipertensi. Iya. Nah terus tujuan diet hipertensi itu ini Pak untuk membantu menurunkan tekanan darah bagi penderita hipertensi, terus bisa berperan sebagai terapi untuk menurunkan berat badan, terus membantu mencegah terjadinya komplikasi garam. Terus di sini ada syarat dietnya, kayak mengkonsumsi energi, protein, lemak dan karbohidrat itu harus sesuai kebutuhan, terus memenuhi asupan kalium minimal 800 mg untuk membantu menurunkan tekanan darah Bapak. Terus ada juga batasi lemak jenuh Pak dan kolesterol, serta Bapak bisa mengkonsumsi 4-5 porsi buah dan sayur Pak. Itu per hari Pak ya. Terus juga ada batasi asupan natrium maksimal itu 1500 mg Pak. Jadi Bapak itu sehari itu makan garam itu sekitar 2-3 sendokan Pak itu Pak. Terus sendok teh Pak ya. Terus cukupi kebutuhan kalsium dan magnesium Pak untuk menurunkan tekanan darah juga. Terus minum obat ini anti hipertensi jika
sudah diketahui ini Pak, mengidap hipertensi. Nah, terus di sini Pak ada bahan makanan yang dianjurkan. Di sini tuh selain nasi itu ada kayak gandum utuh, terus ada oat, ada kentang, singkong. Nah, ini untuk ininya ada lauk hewaninya itu kayak ikan. Ini terus ada ayam tapi tanpa kulit Pak ya, ayamnya. Nah, di sini juga ada protein nabatinya seperti kacang kedelai, kacang hijau, terus kacang merah dan produk olahannya kayak tahu dan tempe gitu. Terus buah-buahan itu Bapak tadi minimal konsumsi 4 sampai 5 porsi Pak per hari Pak, buah atau sayur Pak. Nah, terus lemak ini Pak, Bapak bisa menggunakan minyak ini Pak ya, kelapa sawit, tapi jangan terlalu banyak Pak. Nah, terus untuk minum-minumannya Bapak tadi di recall tadi Bapak masih kayak jarang minum air putihnya Pak. Nah, itu bisa diperbanyak lagi, bisa 8 sampai 12 gelas Pak per harinya. Sama kurangi minum kopi tadi Pak, batasi. Nah, untuk bumbu-bumbunya itu Bapak bisa memakai bumbu alami Pak, jangan kebanyakan kayak pakai garam. Nah, pakai itu kayak bawang putih, bawang merah gitu Pak, pakai yang alami Pak ya. Nah, di sini Pak ada yang dibatasi tadi Pak, nih seperti karbohidrat itu kayak biskuit itu Pak, kan dia banyak mengandung pengawet nih Pak. Nah, terus proteinnya itu protein hewani kayak daging merah itu kayak bagian lemak-lemak itu dibatasi juga Pak. Terus nabati kayak kacang yang diawetkan, yang dikaleng-kaleng itu dibatasi Pak ya kalau bisa Pak ya. Terus sayuran itu kayak yang dikaleng-kalengan sama aja Pak, kayak buah kaleng-kaleng gitu. Nah, terus di sini ada kayak kecap, saus, sama bumbu yang instan itu kan natriumnya tinggi banget Pak. Nah, itu dibatasi juga Pak ya. Pak, terus di sini Pak, di sini ada ini menu yang bisa saya bantu Bapak untuk membuat menu Pak ya. Nah, di sini nih kayak ada nasi di pagi itu Bapak makan nasi merah itu kayak dua centong, terus ada telur rebus, terus tumis bayam itu tanpa garam Pak ya. Terus buahnya itu ada pepaya, terus teh tawar hangat. Nah, untuk seringan pagi itu Bapak bisa makan pisang ambon Pak, terus minum itu air putih. Terus di siangnya itu ada nasi merah lagi, terus ikan kembung Pak itu dikukus, terus tahunya itu tahu rebus, terus sayur bening wortel Pak, terus ada buahnya, ada jeruk, air putih juga Pak. Nah, terus di selingan sorenya itu Bapak bisa makan roti gandum Pak yang dipanggang, terus ada susu juga Pak, susu yang rendah lemak Pak ya. Terus di malam itu Bapak makan nasi merah, terus ayam kukus tanpa kulit. Nah, ini ayamnya tanpa kulit Pak. Terus tahu tempe atau tempe kukus. Terus sayur itu ada tumis sawi putih. Terus buahnya itu semangka dan minumnya air putih Pak. Nah, oke Pak. Nah, jadi kan tadi kan saya sudah menjelaskan Pak untuk apa saja yang dibatasi, apa saja yang dihindari. Nah, untuk yang dibatasi tadi apa saja Pak? Dibatasi dari seperti makanan olahan siap saji, Ya. kan yang makanan dadah, apa yang tinggi natrium atau darah. Tadi Pak, untuk yang dianjurkan tadi Pak ada apa Pak? Kayak Yang dianjurkan dulu seperti kayak banyak makan buah, ya makanannya proteinnya diganti dengan ikan. Ya. Terus Pak, untuk seperti Bapak tadi kan kayak jarang olahraga Pak. Nah, itu bisa kayak sehari itu ditambahkan olahraga sebesar sekitar 30 menitan per hari itu Pak ya. Oke Pak. Selanjutnya ada yang ingin Bapak tanyakan? Cukup itu aja sih Pak. Cukup Pak ya. Untuk jadwal selanjutnya Bapak bisa di hari apa Pak ya? Pak ya? Mungkin hari Jumat besok depan Pak. Jumat ya? Iya. Jumat Bapak bisa datang sini lagi Pak ya? Untuk mengecek perkembangannya Pak ya? Iya. Jumat. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya.